melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah jaksa yang bertugas di bidang penuntutan KPK. Adapun pelanggaran kode etik ini terkait polemik bendera diduga HTI yang berada di lantai 10 KPK, di mana lantai 10 KPK adalah bagian penuntutan. Pelapor itu adalah seorang jaksa yang telah disangsi telah terbukti melakukan pelanggaran etik atas kasus perselingkuhan. Usai terbukti melakukan pelanggaran etik, jaksa tersebut kini dalam proses penarikan oleh Kejaksaan Agung. Usai mengikuti gelar perkara di Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan mengaku telah mendapatkan laporan masyarakat terkait kasus Jaksa Pinangki. Sejumlah nama dari Kejaksaan yang disebut dalam kasus Jaksa Pinangki pun sudah diperiksa Komisi Kejaksaan. Pelapor Santi Bulung Simajuntak, warga Medan Helvetia didampingi kuasa hukumnya, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna melaporkan oknum jaksa inisial IH dan rekan kerjanya terkait dengan dugaan tindak objektifnya jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Hendrawan dengan nomor NPM 2151112 dari mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Yang terhormat kepada Bapak Tantimin SHMH selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS tentang kode etik profesi seorang jaksa beserta pelanggaran kode etiknya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, apa itu jaksa? Ya, jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya, seperti hakim, advokat, atau pengacara, atau notaris. Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah kode perilaku jaksa, atau bisa disebut dengan COC, di samping adanya standar minimum profesi jaksa. Dalam melaksanakan tugas seorang jaksa, yaitu ada dua, satu wajib dan tidak wajib. Yang wajib satu, menaati kaidah hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung ataupun tidak langsung, bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan atau memberikan hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa ataupun korban. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial yang mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Sementara itu masuk ke melaksanakan tugas profesi jaksa yang dilarang, yaitu menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritas untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan, serta melarang keluarga untuk meminta atau menerima keuntungan sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung dan tidak langsung, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal teknis perkara yang ditangani.
Masuk ke kode perilaku jaksa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-strip 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa atau Perja, yaitu kode perilaku jaksa. Sebutan yang digunakan adalah kode perilaku jaksa, bukan kode etik jaksa. Dengan demikian, saya mengasumsikan bahwa tata cara sidang kode perilaku jaksa, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau UU Kejaksaan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan wewenangnya tersebut, jaksa dituntut untuk memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin kejaksaan Trikrama Adiaksa. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, Jaksa Agung kemudian menetapkan Perja, yaitu Kode Perilaku Jaksa. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jika jaksa melanggar kode perilaku jaksa berdasarkan ketentuan dalam Perja, yaitu kode perilaku jaksa, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kewajiban dan larangan. Kewajiban jaksa diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 Perja Kode Perilaku Jaksa. Kemudian tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam pasal 8 Perja Kode Perilaku Jaksa. Sedangkan larangan bagi jaksa diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 Kode Perilaku Jaksa. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. Apabila ada dugaan bahwa jaksa melakukan pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa, maka akan dilakukan mekanisme atau 1. Dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, dari temuan pengawasan melekat atau WAKSAT, atau dari temuan pengawasan fungsional atau bisa disebut dengan WASNAL. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-strip 022-JA-03-03-2011 tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-strip 015-JA-07-2013 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-strip 022-JA-03-03-2011 tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang melanggar kode etik jaksa dapat berubah sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan pemberhentian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini masuk ke satu buah contoh yang akan saya berikan, yaitu kasus pelanggaran atas nama mantan Aspidum DKI Jakarta Agus Winoto. Mantan Aspidum DKI Jakarta Agus Winoto divonis 5 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Agus Winoto terbukti bersalah menerima uang dari pengusaha. Agus menerima uang suap sebesar 200 juta rupiah. Pemberian suap diterima dari pengusaha yang meminta agar perkaranya berjalan dengan mulus sesuai dengan rencananya. Agus bersalah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun Junco pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pengusaha yang menyuap Agus adalah Sandy Prisho beserta kuasa hukumnya Alvin Suherman. Keduanya memberikan suap agar kasus dapat meringankan rencana tuntutan atau rentut dalam perkara Heri Suwanda dan Raymond Rawung. Heri dan Raymond adalah pihak swasta yang memiliki masalah dengan Sandy. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.